Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Udo di Gada Odak Channel. Kita akan latihan ujian pengadaan barang dan jasa kelas online MS ke-12. 1. Bila penyedia KSO, maka KD diberlakukan A. Ke semua anggota dan lead firm. B. Ke semua anggota. C. Lead firm. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Lead firm. 2. Tenaga ahli konsultan diusulkan diganti oleh penyedia badan usaha. Sikap PPK atau tim PPK bagaimana? A. Menilai pengganti memenuhi atau tidak. B. Menilai pengganti setara dengan yang diganti dengan melihat hasil evaluasi Pokja. C. Tidak boleh diganti. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Menilai pengganti setara dengan yang diganti dengan melihat hasil evaluasi Pokja. 3. Apip ditugaskan mereview di persiapan pengadaan, maka A. Apip berperan post audit. B. Apip mereview KAK, spek, HPS, draft kontrak, dan pemaketan. C. Apip tidak boleh ikut terlibat dalam pengadaan. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Apip mereview KAK, spek, HPS, draft kontrak, dan pemaketan. 4. Masa pelaksanaan kontrak berakhir 18 Agustus 2020. Prestasi masih 0% pada tanggal 19 Agustus 2020. Penyedia meminta pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak. Pemberian kesempatan adalah A. Hak penyedia. B. Kewenangan PPK. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Kewenangan PPK. Masa pelaksanaan kontrak berakhir 18 Agustus 2020. Prestasi masih 0% pada tanggal 19 Agustus 2020. PPK menyampaikan pemutusan kontrak, maka A. Harus ada surat peringatan minimal 1 kali. B. Harus ada surat peringatan sampai 3 kali. C. Tidak perlu ada surat peringatan lagi karena kontrak sudah berakhir. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Tidak perlu ada surat peringatan lagi karena kontrak sudah berakhir. Berdasar Permen PUPR 14/2020, bila penyedia dilakukan pemutusan kontrak, maka jaminan pelaksanaan A. Dicairkan sebelum pemutusan kontrak. B. Dicairkan bersamaan dengan pemutusan kontrak. C. Dicairkan setelah pemutusan kontrak. D. Setelah diaudit, maka dicairkan jaminan pelaksanaan. Jawabannya adalah A. Dicairkan sebelum pemutusan kontrak. Semua penyedia menyampaikan perjanjian sewa alat dari pemilik alat PT SS. A. Gugur. B. Tidak masalah. C. Klarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Klarifikasi. 8. Jenis kontrak konsultan perencana A. Lamsam. B. Waktu penugasan. C. Harga satuan. D. Gabungan lamsam dan harga satuan. Jawabannya adalah A. Lamsam. Apip menerima pengaduan proses tender pekerjaan konstruksi, sedangkan sanggah banding dari penyedia sedang diproses. Berdasarkan Permen PUPR 14 tahun 2020, maka
A. Direspon pengaduannya. B. Tidak akan direspon pengaduannya. C. Direspon kalau jawaban sanggah banding sudah diterima penyedia. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Direspon kalau jawaban sanggah banding sudah diterima penyedia. Dalam tender pekerjaan konstruksi yang ikut hanya 2 penyedia, lulus administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, maka A. Tender gagal. B. Dilakukan reverse auction. C. Dilakukan negosiasi. D. Yang menawar lebih murah yang menang. Jawabannya adalah D. Yang menawar lebih murah yang menang. Tiang beton gedung dibayar berdasar A. Mutu dan volume. B. Volume dan ketepatan koefisien AHSP. C. Ketepatan koefisien AHSP. D. Mutu dan waktu. Jawabannya adalah A. Mutu dan volume. Kontrak lamsam pekerjaan pemasangan keramik lantai, luas lantai 30 x 30. Ada tiang yang mengurangi luas lantai 9 meter persegi. Pekerjaan selesai, maka dibayar A. 900 meter persegi. B. 891 meter persegi. C. Audit dulu. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. 900 meter persegi. Risiko intervensi negatif yang ditolak adalah A. Adanya pengaduan. B. Dimutasi. C. Tidak mendapat lagi SK pengelola pengadaan. D. Semua jawaban mungkin benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban mungkin benar. Kontrak selesai tidak terlambat sesuai mutu dan volume. PPK dalam mensyaratkan ekskavator 0,7 meter kubik saat tender penyedia menyampaikan ekskavator 0,9 meter kubik. Dalam pelaksanaan kontrak penyedia menggunakan ekskavator 0,6 meter kubik. Bagaimana? A. Kerugian negara. B. Potensi kerugian negara. C. Bukan kerugian negara. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Bukan kerugian negara. Apakah jadwal pengumuman tender cepat harus di hari kerja atau tidak? A. Hari kerja. B. Bisa hari libur. C. Tidak diatur. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Hari kerja. Tender pekerjaan pembangunan gedung WW, penyedia yang ikut ada 7. Ada nama Rudi 123 yang ditawarkan oleh penyedia A, penyedia B, dan penyedia C. Berdasar Permen PUPR 14/2020, maka A. Penyedia A, B, dan C gugur. B. Tidak masalah. C. Diklarifikasi. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Diklarifikasi. Kontrak konsultan perencana atau perancangan tertulis di kontrak yang cocok. A. Biaya personil dan biaya non-personil. B. Daftar keluaran dan harga. C. Pembayaran sekaligus. D. Pembayaran sesuai kehadiran. Jawabannya adalah B. Daftar keluaran dan harga.
Untuk mencapai output hasil konsultan perencana sebelum dilakukan tender pekerjaan konstruksi, A. Tidak perlu direview, B. Perlu direview, C. Jawaban A atau B benar, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Perlu direview. Rumah sakit berencana membuat master plan, tapi anggarannya dibagi dua, ada di perubahan APBD 2020 150 juta dan lanjutannya di BLUD 2021 130 juta. Sedangkan untuk master plan, evaluasi paskahuni dan master plan, total anggarannya 260 juta. Solusi terbaik adalah A. Dipecah dengan pengadaan langsung, B. Seleksi satu paket dengan 2 sumber anggaran, C. Seleksi satu paket dengan 1 sumber anggaran, D. Seleksi dengan 2 paket seleksi. Jawabannya adalah B. Seleksi satu paket dengan 2 sumber anggaran. Pengadaan 1000 rim kertas, toko jualan kertas dan toko bukan PKP, pengusaha kena pajak, maka HPS-nya adalah A. Harga toko ditambah keuntungan ditambah PPN, B. Harga toko ditambah PPN, C. Harga toko, D. Harga toko dikurangi potongan harga. Jawabannya adalah D. Harga toko dikurangi potongan harga. Ada pengadaan cleaning service di suatu kantor Kabupaten Raya dengan anggaran 400 juta. Menurut Muji Santosa tidak harus tender. Dasar hukumnya A. Tidak ada, harus tender. B. Peraturan LKPP 9 tahun 2018. C. Pasal 38 Perpres 16 tahun 2018. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Pasal 38 Perpres 16 tahun 2018. Pengadaan pembangunan gedung negara 6 lantai, total luas 5.400 meter persegi, peran review dari hasil perencanaan berdasar Permen PUPR 22/2018 dilakukan A. Konsultan perencana, B. Penyedia pekerjaan konstruksi, C. Konsultan manajemen konstruksi, D. Konsultan pengawas. Jawabannya adalah C. Konsultan manajemen konstruksi. Tender cepat untuk alat pengolah data, komputer dan sebagainya yang memasukkan penawaran hanya satu. Bagaimana? A. Lulus, B. Negosiasi harga, C. Gagal, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Gagal. Klarifikasi mendatangi mengecek tempat usaha adalah A. Wajib, B. Dalam hal diperlukan, C. Tidak perlu, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Dalam hal diperlukan. HPS pekerjaan konstruksi 10 miliar, penawaran penyedia PT ABC 8,6 miliar. PT ABC diminta AHSP oleh Pokja pemilihan. A. Tidak menyampaikan AHSP kecuali yang masuk hanya satu penyedia. B. Tidak menyampaikan AHSP. C. Menyampaikan AHSP. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Tidak menyampaikan HSP kecuali yang masuk hanya satu penyedia. Renovasi satu rumah dinas dan target penyelesaian harus selesai bulan Desember 2020. Yang jadi pertanyaan adalah 1. Apakah dalam proses pengadaan dapat dilakukan pemecahan paket renovasi rumah dinas tersebut sebesar 5M untuk mengejar Desember selesai pada waktunya?
2. Apabila tidak diperbolehkan pemecahan paket tersebut, adakah alternatif lain selain pengadaan langsung? A. Tidak boleh dipecah. B. Boleh dipecah dengan tender jika bisa dibedakan ruang lingkupnya. C. Harus dipecah. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Boleh dipecah dengan tender jika bisa dibedakan ruang lingkupnya. Renovasi satu rumah dinas dan target penyelesaian harus selesai bulan Desember 2020. Yang jadi pertanyaan adalah 1. Apakah dalam proses pengadaan dapat dilakukan pemecahan paket renovasi rumah dinas tersebut sebesar 5M untuk mengejar Desember selesai pada waktunya? 2. Apabila tidak diperbolehkan pemecahan paket tersebut, adakah alternatif lain selain pengadaan langsung? A. Tidak boleh dipecah dan dilakukan tender. B. Boleh dipecah jika bisa dibedakan ruang lingkupnya dan tetap dilakukan semua dengan tender. C. Dipecah dan tidak tender. D. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Jawabannya adalah B. Boleh dipecah jika bisa dibedakan ruang lingkupnya dan tetap dilakukan semua dengan tender. Kontrak pekerjaan pemasangan keramik lantai gedung dengan jenis harga satuan, luas lantai 30 x 30, ada tiang dan dinding yang mengurangi luas lantai 9 meter persegi, pekerjaan selesai, dibayar A. 900 meter persegi, B. 891 meter persegi, C. Audit dulu, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. 891 meter persegi. Kontrak konsultan perencana di Kementerian MM, kontrak 1 Juni 2020 sampai dengan 30 September 2020. Pada tanggal 1 Agustus 2020 berganti PPK, maka kontrak A. Tidak berubah karena nilai kontrak tetap. B. PPK yang lama menyelesaikan kontrak. C. Perubahan kontrak. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Perubahan kontrak. Di unit kami ada pengadaan alat laboratorium produksi gizi, akunnya belanja barang. Tapi di dalam kebutuhannya selain belanja barang ada beberapa item yang sifatnya belanja modal, seperti pembelian kulkas dan lain-lain. Apa boleh dalam satu kontrak terdapat belanja barang dan modal tapi sama-sama dimanfaatkan untuk lab gizi? A. Dapat dilakukan untuk belanja barang dan belanja modal bila semua dibebankan di belanja modal. B. Belanja barang tidak dapat untuk belanja modal, maka perlu revisi anggaran. C. Belanja barang dapat digunakan untuk belanja modal. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Belanja barang tidak dapat untuk belanja modal, maka perlu revisi anggaran. Di unit kami ada pengadaan bahan dan alat laboratorium produksi gizi, akunnya belanja barang, dan ada akun belanja modal. A. Dapat dilakukan dengan satu kontrak bila penyedia memiliki kompetensi bahan dan alat. B. Dapat dibuat dengan dua kontrak. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. PT A, PT B, dan PT C bergabung untuk suatu paket ber-KSO. SMK 3 dipenuhi oleh PT C, sedangkan PT A dan PT B tidak memenuhi. KSO PT A, PT B, dan PT C: A. Gugur. B. Klarifikasi. C. Lulus. D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah C. Lulus. Untuk pekerjaan konstruksi usaha kecil berdasar Permen PUPR 14/2020,
Disyaratkan personil manajerial paling banyak: A. 2, B. 4, C. Tidak diatur, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. 2. Biaya personil manajerial ada di A. AHSP, B. Item HPS, C. Overhead, D. Tidak jelas. Jawabannya adalah D. Tidak jelas. PT A ikut tender tahun 2020. Dia beli kendaraan dari PT B di tahun 2020. Ada kwitansi jual beli A dan B, tapi dalam STNK dan BPKB masih atas nama PT C. Itu bagaimana? Mohon pencerahan berdasar Permen PU PR 14 2020. A. Gugur, B. Klarifikasi, C. Asal ada kwitansi tahun 2020, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Klarifikasi. Kontrak pekerjaan konstruksi tanda tangan 1 Mei 2020. Masa pelaksanaan kontrak sampai dengan 30 Agustus 2020. Selesai pekerjaan kontrak 100% tanggal 14 Agustus 2020. Apakah ada adendum kontrak karena kontrak selesai 14 Agustus 2020 lebih cepat dari tanggal batas akhir pelaksanaan kontrak 30 Agustus 2020? Masa pemeliharaan konstruksi 5 bulan. Adendum kontrak, perubahan kontrak apakah perlu dilakukan karena selesai lebih cepat yaitu 14 Agustus 2020 sebelum batas akhir kontrak? A. Adendum kontrak, B. Tidak ada adendum kontrak, C. Audit, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Tidak ada adendum kontrak. Penyedia yang terpilih dalam tender cepat tahun 2020 dilakukan klarifikasi: A. Klarifikasi oleh Pokja dan atau PPK, B. Tidak diperlukan klarifikasi, C. Dilarang melakukan klarifikasi, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah A. Klarifikasi oleh Pokja dan atau PPK. Dalam kontrak dari proses tender cepat, penyedia memberi merek tanpa jaminan keaslian barang. A. Diterima, B. Ditolak, C. Diaudit, D. Tidak ada jawaban. Jawabannya adalah B. Ditolak. Rumah sakit berencana membuat master plan, tapi anggarannya dibagi dua, ada di perubahan APBD 2020 150 juta dan lanjutannya di BLUD 2021 130 juta. Sedangkan untuk master plan, evaluasi pasca huni dan master plan, total anggarannya 260 juta. Solusi terbaik adalah A. Dipecah dengan pengadaan langsung, B. Seleksi satu paket dengan satu sumber anggaran, C. Seleksi satu paket dengan dua sumber anggaran dan bersyarat untuk anggaran BLU, D. Seleksi dengan dua paket seleksi. Jawabannya adalah C. Seleksi satu paket dengan dua sumber anggaran dan bersyarat untuk anggaran BLU. Dalam tender cepat, penyedia termurah setelah diklarifikasi menyatakan mundur karena tidak mendapatkan barang. Bagaimana? A. Digugurkan, B. Diklarifikasi, C. Diluluskan, D. Didaftar hitam. Jawabannya adalah D. Didaftar hitam. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon share, subscribe, and like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.